dan juga Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Warni. Selamat malam Bu Warni. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu Guru. Baik. Sorry ya. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk penyertaannya dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini. Terlebih kita bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu, kita boleh berkumpul di ruang Zoom ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat antusias juga Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami, walaupun pertemuan malam hari ini kita laksanakan dalam bentuk virtual. Tetapi semuanya ini tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu untuk bertemu bertatap muka pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai pertemuan pada malam hari ini, di mana sesuai dengan undangan yang kami berikan lewat grup WA, baik kelas 1, kelas 5 maupun kelas 6, kita bersama-sama akan membahas tentang PTMT ya pada malam hari ini dengan susunan acara Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita berdoa bersama-sama, yang ketiga paparan tentang PTMT yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Supatmi selaku kepala sekolah, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima tata tertib PJJ ataupun PTMT yang akan disampaikan oleh Pak Agus, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu pada malam hari ini supaya pertemuan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, supaya kita juga tetap semangat gitu ya dari awal sampai akhir, kita mau minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan semangat kepada kita. Doa pembukaan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lucia Parsolian. Silakan Ibu Lucy, mangga Bu. Ya, mangga ya, saya mangga mentang-mentang orang Rangkas, ayo mangga. Baik, terima kasih Ibu Suwarni. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, luar biasa ya. Senang banget hari ini, malam ini kita bisa bertemu. Sudah lama sekali tidak melihat wajah Bapak dan Ibu guru. Kebetulan yang pertemuan malam hari ini bukan kelas 2, jadi saya jarang bertemu. Ya, saya bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Supaya pertemuan malam hari ini boleh berlangsung dengan lancar, kita berserah dulu bersama-sama, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa Bapak dan Ibu. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami menghaturkan puji dan syukur atas segala penyelenggaraan hari baru yang telah kami lalui dan segala aktivitas yang kami kerjakan dari pagi hingga malam hari ini. Sehingga kami senantiasa Kau pelihara dan Kau jaga kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini ya Tuhan, Kau perkenankan berkumpul bersama para orang tua siswa, rekan-rekan guru, dan serta Bapak Ibu pengurus untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi PTMT, pertemuan tatap muka terbatas. Meskipun hanya dalam pertemuan virtual ya Tuhan, tapi kami begitu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan,
agar pertemuan ini boleh menjadi berkat dan mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi putra-putri tercinta sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kepala Sekolah serta para narasumber yang akan memberikan penjelasan dan sosialisasi PTMT pada malam hari ini. Tuhan berikan kemampuan agar segala sesuatu, segala hal yang sudah dipersiapkan boleh tersampaikan dengan baik dan lancar. Tuhan juga berkati para orang tua siswa, kiranya Engkau memberikan kesabaran, kesukacitaan, dan kebijaksanaan, agar melalui pertemuan malam hari ini Tuhan, boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, kesepakatan-kesepakatan yang terbaik, bagi semua pihak yang tergabung dalam kegiatan pembelajaran SD BPK Penabur Serang. Semoga sarana Zoom yang kita pakai pada malam hari ini, Tuhan berkati sehingga pertemuan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami serahkan Tuhan pertemuan ini hanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Segala doa dan permohonan ini yang jauh dari sempurna ya Tuhan, kami sampaikan melalui perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Ibu. Amin. Terima kasih Ibu Lucy atas doanya. Itulah keistimewaan kita, ya. SDK BPK Penabur Serang itu segala sesuatu selalu diawali dengan doa. Amin. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita selalu mengandalkan Tuhan setiap apa yang hendak kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sudah kurang lebih 2 tahun ya anak-anak mengikuti kelas online, PJJ, atau apapun itu bersama-sama dengan kami, guru-gurunya, dengan segala cucuran air mata, ya, cucuran peluh kita, dan juga kadang-kadang ada kesedihan yang luar biasa yang kita rasakan selama PJJ ini berlangsung, selama kelas online berlangsung. Kesedihannya bukan karena belajarnya, tetapi kenapa ini corona tidak pergi-pergi juga dari muka bumi ya Bapak Ibu, sehingga memaksa kita dan anak-anak juga harus belajar dari jarak jauh. Dan kesedihan kita adalah karena juga kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak yang lucu-lucu, yang ngangenin, ya, yang kadang-kadang membuat kita lebih semangat dalam mengajar. Begitu Bapak Ibu. Demikian juga saya yakin anak-anak juga seperti itu. Mereka kangen bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan ibu guru, bapak guru. Dan malam hari ini kita akan memulai babak baru untuk siswa kelas 1 dan kelas 5 ya. Kalau kelas 6 sudah dimulai dari tanggal 4 Oktober Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 5 kita akan mulai babak baru, yaitu kita akan mengadakan kegiatan PTMT yang akan dimulai pada hari Senin. Nanti pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak Ibu. Mengapa terbatas? Karena segala sesuatunya dibatasi. Dibatasi dengan prokes, dibatasi dengan segala sesuatunya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, pada malam hari ini, Ibu Sri Supatmi selaku kepala sekolah kita semua akan memberikan sosialisasi apa itu PTMT dan apa yang harus dipatuhi selama PTMT berlangsung. Oleh karena itu, waktu dan layar Zoom kami persilahkan kepada Ibu Sri Supatmi. Mangga, Bu. Mangga lagi. Enggak lagi. Memang lagi musim mangga juga, Bu Lucy. Baik, terima kasih Bu Suwarni, terima kasih Bu Lucy yang sudah membuka doa. Juga terima kasih untuk Papa Mama keren, orang tua kelas 1, kelas 5, dan sebagian kelas 6.
Kelas 6-nya hanya sebagian, Bu Arni, Bu Lucy, dan Bapak Ibu, karena yang lain sudah terbang selama 1 bulan di sekolah. Baik, saya akan menyapa dulu anak-anakku. Selamat malam, siswa kelas 1, kelas 5, dan kelas 6 hebat SDK BPK Penabur Serang. Halo anak-anak. Selamat Selamat malam, Bu Sri. Salam Bu Sri. Iya saya. Malam Bu Sri. Anak, senang sekali melihat kesegaran anak-anak hari ini. Terlebih Mama Papa juga mendampingi, kalau kita lihat senyumnya penuh dengan sukacita. Iya dong, Bu. Ya, Bu gurunya juga, Pak gurunya meskipun pulang sore tadi, seger-seger malam hari ini menyambut anak-anak terkasih yang lucu-lucu, yang kelas 1, kelas 5, dan sebagian kelas 6. Nah, sebelum lanjut, anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, kalau pertemuan awal tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini kami mulai tanggal 1 Oktober, rasanya suasananya berbeda dibanding dengan hari ini. Mengapa berbeda? Karena Bapak Ibu, kami sudah mengalami selama 1 bulan. Jadi kalau pas tanggal 1 tuh masih mungkin dalam tanda petik, mungkin, tapi ini pasti. Ini kepastian yang akan kita jalani. Terus kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mengapa kelas 1? Mengapa kelas 5? Mengapa kelas 6? Kalau pertanyaannya mengapa kelas 6? Karena Bapak Ibu untuk BPK Penabur Serang dimulai dari kelas 6, kelas 9, dan kelas 10. Jadi di SD kelas jenjang terakhir, level terakhir, kelas SMP-nya level terakhir, SMA-nya level pertama, karena memang baru ada kelas 10. Nah, kelas 6 karena kita ambil yang terbesar. Kebetulan juga anak yang paling besar, anak sulung kami itu ada di kelas 6. Ada beberapa di sini anak-anak kelas 6 bersama Papa Mama terkasih. Terima kasih sudah bergabung. Kalau yang sebelumnya memang tidak bergabung. Yang kami ajak bersama-sama adalah yang memang setuju untuk PTMT. Dan puji Tuhan sudah berjalan. Mengapa kelas 5? Puji Tuhan Bapak Ibu dan saya secara pribadi, juga perwakilan dari sekolah, berterima kasih untuk anak-anak hebat kelas 5 yang kemarin sudah mengizinkan putra-putrinya, mendukung putra-putrinya untuk ikut ANBK. Meskipun baru sosialisasi, kemudian gladi resik, dan kemudian akan dilanjutkan nanti di pertengahan November ANBK yang sesungguhnya. Makanya kelas 5. Lalu, mengapa ya kok kelas 1? Nah, ini kelas 1 nih. Mengapa kami ambil anak kelas 1? Karena begini Bapak Ibu dan juga anak-anak, adik-adiknya yang di TK, kelas TKB, nanti hari Senin juga sudah memulai. Jadi yang diambil kalau kan 6 tahun ya Bu di SD itu istimewa panjang banget 6 tahun. Maka ada 6 level. Yang diambil level paling atas kelas 6, adiknya kelas 5 karena sudah ANBK, satu lagi yang anak bontotnya yang ada di kelas 1. Mengapa kami ambil anak kelas 1? Untuk kelas 1 ini mungkin sebutannya PTMT-nya masih trial, masih uji coba. Karena masih bocah letik-letik yang lucu-lucu yang kami harus jaga sedemikian rupa dan Bapak Ibu juga harus jaga sedemikian rupa. Tapi adiknya yang di TKB sudah. Jadi kakak yang di kelas 1 kita ikutkan untuk PTMT. Begitu Bapak Ibu untuk memulai penjelasan dari sekolah berkaitan dengan PTMT ini. Nah, Bapak Ibu, harapan kami adalah hari ini kelas 1 semua siswa, kalau siswanya sih ikut monggo, kalau bobok boleh, kan yang tahu mama papanya. Papa mama kelas 1 harapan kami lengkap. Kelas 5 harapan kami lengkap. Untuk kelas 6 berarti yang memang belum pernah PTMT sama sekali. Kalau yang sudah PTMT mah udah ngerti, udah paham, udah lulus. Karena sebulan sudah berjalan. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan awal yang kami sampaikan. Hadir bersama pada malam hari ini saya tidak sendiri.
Saya didampingi oleh 27, 28, 29, hadir semua nih guru karyawan yang SD Penabur, ada 30 orang hadir semua. Hanya minus Pak Dharma, Pak Yusuf nggak ikut, sama yang membantu keamanan sekolah, Pak Hitler sama Pak Udin nggak ikut. Yang di SD ikut semuanya. Selain itu, seperti Bu Lucy sampaikan tadi, Bapak Ibu di Serang ini, khususnya di BPK Penabur Serang ini, kami punya gugus tugas. Wow, kayak di negara aja ya. Ada gugus tugas yayasan. Sebagian dari Bapak Ibu guru SD yang ada di SD, gugus tugas sekolah. Tapi hadir juga malam hari ini ada gugus tugas yayasan yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Ita. Tentunya dengan pasukan gugus tugas sekolah, pasukan gugus tugas yayasan, apa yang kami sampaikan nanti makin jelas, kemudian Bapak Ibu makin mempersiapkan anak-anak keren kita yang sangat kita kasihi, yang sudah kami rindukan. Kami rindu anak-anak, karena benar Bu Arni, begitu lamanya, kurang lebih 2 tahun sudah berpisah. Yang kelas 1 kemarin, kelas 2 sama sekali nggak bertemu dengan Ibu Suwarni, Ibu Surya belajar. Yang sekarang di kelas 6, berarti selama 2 tahun dari kelas 4, kelas 5 sama sekali nggak ketemu, sekarang di kelas 6. Demikian juga yang di kelas 5. Tahu-tahu di kelas 5. Waktu itu masa pandemi dimulai di semester 2, di kelas 3, sekarang sudah di kelas 5. Begitu Bapak Ibu mengawali hari ini. Nah, yang perlu saya sampaikan, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sesuai dengan aturan main yang sudah kami sampaikan berdasarkan angket, kemudian yang setuju ada surat pernyataan. Saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu, jadi total yang setuju PTMT untuk kelas 1, kelas 5, kelas 6 ada 142. Yang kelas 6 juga saya hitung, juga kami hitung yang memang sudah jalan. Nah, yang 18 belum menyerahkan surat pernyataannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, akan seperti apa perjalanan kita yang akan kita mulai di tanggal 1 hari Senin November nanti? Mari Bapak Ibu, seperti apa sih aturan main atau apa yang harus dilakukan oleh BPK Penabur? Ini tidak hanya Serang ya Bapak Ibu. Ketentuan ini, aturan main untuk PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas ini di seluruh BPK Penabur. Jadi seluruh BPK Penabur, baik Jakarta, Bandung, dan 13 kota yang lainnya. Sampai dengan hari ini, ponakan saya pribadi di Jakarta sana, di kelas 2 sama kelas 4, belum Bapak Ibu, belum PTMT. Karena seperti di Serang, bergiliran. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama kita simak aturan main dari BPK Penabur secara nasional untuk kegiatan PTMT kita. Mari Bapak Ibu, monggo Pak Agus. Kita lihat video sebentar PTMT yang Oke Pak, sip. Siapa tahu anak-anak belum tahu sekolahnya juga ya Pak. Belum Ya, datang Bu. ke sekolah, mungkin mama papanya juga. Tapi ketika kemarin mengantarkan surat pernyataan, tentunya sudah lihat-lihat sekolah kita. Nah, ini PTMT yang sudah berjalan Bapak Ibu, yang dijalani selama 1 bulan oleh siswa kelas 6 sebagian. Ada sekitar 43 siswa. Mari. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya.
Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, itu sekilas yang sudah kami jalani selama sebulan di bulan Oktober kemarin. Nah, ada yang spesial tadi, ada hybrid learning. Yang salah satu yang membedakan BPK Penabur dengan sekolah lain, Bapak Ibu, dengan hybrid learning ini, jadi anak-anak boleh sekolah dari mana saja dengan di saat yang sama, haknya sama. Nah, ini yang akan kita jalani Bapak Ibu. Jadi yang memang diizinkan oleh orang tua untuk datang ke sekolah, diizinkan dengan sepenuhnya, dengan sukacita, kemudian datang ke sekolah. Anak-anak tadi kalau lihat gambarnya, mereka dari datang awal, cek suhu, cuci tangannya, keren banget tuh si Angel, sudah sesuai dengan prokes yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu guru akan menyambut anak-anak Bapak Ibu. Kami juga sudah bagi tadi segala sesuatu tugas yang akan dilakukan selama PTMT ke depan karena pesertanya lebih banyak. Bukan hanya kelas 6, tapi kelas 1, kelas 5, kelas 6 jenjang SD. Jenjang SMP ada, jenjang SMA ada, jenjang TK juga ada. Jadi hybrid learning ini mengatakan bahwa anak-anak yang memang belum diizinkan oleh papa mamanya belajar di sekolah, tetap belajar di rumah dengan waktu yang sama. Menerima haknya sama. Cuma ada keterbatasan ruang. Karena yang di sekolah langsung di hadapan Bapak Ibu guru, yang di rumah bersama papa mama di rumah. Itu yang kami sebut hybrid learning. Jadi Bapak Ibu, kami tidak boleh oleh BPK Penabur secara keseluruhan, tidak boleh sembarang, misalnya kayak sekolah lain itu loh, jam 7 masuk, jam 9 pulang, nanti shift 2, jam setengah 10 masuk, jam 12 pulang. Bapak Ibu, BPK Penabur tidak seperti itu. Jadi PJJ tetap jalan, belajar daring tetap jalan, yang di sekolah belajar bersama Ibu Guru, Bapak Guru di sekolah. Begitu Bapak Ibu, itu keistimewaan yang dimiliki oleh Penabur dan bersyukur puji Tuhan sarananya disiapkan oleh yayasan. Tinggal kita menjalaninya. Bukan tanpa perjuangan Bapak Ibu guru juga harus belajar. Belajar menggunakan alat-alat tersebut supaya bisa terjadi, bisa belajar, yang di rumah belajar, yang di sekolah juga belajar. Nah, ini yang penasaran anak kelas 6. Anak kelas 6 mudah jalani, mereka bisa bercerita ke teman-temannya. Maka kami buka untuk istilahnya untuk bagian kedua, termin kedua untuk kelas 6. Nah, kelas 1 sama kelas 5 yang pertama. Begitu Bapak Ibu sekilas. Monggo Pak Agus. Ya, ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan persiapan pertama kami lakukan untuk di SD, khususnya jenjang SD, di tanggal 1 Oktober kemarin. Nah, menjelang 1 November, maka kita pertemuan malam hari ini. Dan memang harus malam hari ini, kenapa? Karena memang hasil angket, berikut surat pernyataan baru terkumpul terakhir hari ini, Bapak Ibu. Bahkan ada juga orang tuanya sudah setuju, tapi tidak punya kesempatan ke sekolah. Kami juga beri kesempatan, kami beri kebijakan, tapi yang pasti segala sesuatunya juga sudah terpenuhi. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu, SKB 4 Menteri nomor 3 tahun 2021, level PPKM, berkaitan dengan PPKM, juga instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021, dan juga instruksi Pemda setempat. Ini semua sudah terpenuhi Bapak Ibu, termasuk perwal yang disampaikan oleh selain gubernur, kemudian wali kota membolehkan untuk kita tatap muka terbatas. Monggo Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, yang sudah diurus oleh pihak yayasan adalah izin dari satuan tugas COVID setempat. Jadi selain diberikan dari pusat, dari Jakarta, dari PH, untuk seluruh penabur, kita juga dapat izin dari satuan tugas setempat, kemudian pemeriksaan oleh Dinkes untuk kesiapan PTMT ini dilakukan, termasuk ketika beberapa waktu lalu 2 termin vaksin untuk siswa
SMP dan SMA, ini sekalian kesiapan PTMT kita Bapak Ibu. Bersyukur kita punya gedung yang baru yang sudah siap semuanya, dan kelasnya juga sangat memadai. Ruangannya yang cukup luas sehingga memadai untuk kegiatan ini supaya bisa tetap menjaga jarak dan yang lain. Untuk yang dari setempat ini Bapak Ibu, dari izin dari Dinas Pendidikan itu menjadi bagian juga dasar untuk pelaksanaan PTMT BPK Penabur Serang, khususnya di jenjang SD. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, yang sudah dilakukan persiapan-persiapan oleh sekolah, dimulai dari sana, pemeriksaan sarana prasarana sudah oke, kemudian tadi saya sampaikan ada Satgas COVID sekolah, kemudian poster, pemisahan jalur dan yang lain sudah oke. Kalau Bapak Ibu sempat datang ke sekolah sudah ada di sana. Kemudian guru atau petugas sekolah semuanya sudah vaksin yang kedua. Kemudian siap kerjasama dengan Vaskes terdekat. Vaskes terdekat kita ini Puskesmas Singandaru, Bapak Ibu, puskesmas keren yang ada di Kota Serang, yang beberapa waktu lalu bahkan dikunjungi oleh Pak DOWI, oleh Pak Presiden. Kemudian syarat-syarat administrasi dilengkapi, antara lain syarat administrasinya yang dilakukan dengan angket, pengumpulan angket yang Bapak Ibu sudah isi, yang sudah mengisi, yang belum sekarang, berarti kesempatan berikutnya nanti kita akan lanjutkan. Kemudian hari ini kita sosialisasi kepada orang tua siswa. Bapak Ibu kami belum mengundang semuanya, memang hanya yang khusus yang akan PTMT saja dulu. Kemudian informasi atau SOP-nya tentang PTMT seperti apa nanti akan kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, surat pernyataan orang tua yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, self-assessment ini Bapak Ibu, kesehatan siswa setiap hari sebelum datang ke sekolah, kelas 6 sudah lulus nih, sudah menjalani, dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu, untuk yang nanti akan datang di hari Senin, berarti siswa kelas 1 dan kelas 6 akan dikirimkan Google Form untuk diisi, menyatakan kesiapan kesehatan putra-putri Bapak Ibu untuk ikut PTMT di hari Senin. Demikian juga hari Selasanya, karena hari Selasa Bapak Ibu, jadi Senin Rabu itu kelas 1-6, hari Selasa dan Kamis itu nanti kelas 5. Begitu Bapak Ibu. Sehari sebelum datang ke sekolah, malamnya, biasanya sore malam Bapak Ibu kami akan meluncurkan Google Form-nya untuk self-assessment-nya. Kemudian pencatatan kondisi dan kehadiran siswa setiap hari kami catat, kami pantau, diurus oleh wali kelasnya, diurus juga oleh Satgas sekolah berkaitan dengan segala sesuatu. Kemudian untuk disinfektan memang disiapkan di sekolah, disemprot, di lab, dan semuanya dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk persiapan sekolah ini memang kami sudah siap untuk menjalani ini. Selebihnya kesiapan yang sudah dilakukan oleh sekolah tentunya mohon kerjasama yang sangat baik dari Bapak Ibu, orang tua, anak-anak keren yang kami kasihi, meskipun masih kelas 1, yang masih kecil-kecil, tapi karena udah sering nonton juga, setiap hari juga diingat oleh Bapak Ibu guru untuk tetap menjaga jarak dan yang lain, memakai masker dan yang lain, pasti keren. Kami percaya anak-anak hebat kita, kelas 1, 5, dan 6, pasti oke. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dasar PTMT-nya, jadwalnya. Jadwal nanti setelah ini Bapak Ibu, karena kebetulan hari ini tadi kami sudah mengatur jadwal, sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau nanti jalan PTMT. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi, kalau tidak besok, mungkin besok ya Bapak Ibu Guru akan meluncurkan jadwal terbaru. Jadwal ini sudah disesuaikan dengan jadwal PTMT. Bahkan ketika nanti menyusul kelas 2, kelas 3, kelas 4 juga. Bapak Ibu, pertimbangan yang perlu dilakukan oleh orang tua siswa dalam hal ini, memastikan kondisi anak serta semua keluarga serumah dan melaporkan kepada sekolah,
atau wali kelas sebelum berangkat ke sekolah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, sorenya sehat, nggak ada apa-apa. Sudah mengisi angket dan sudah mengisi surat pernyataan diserahkan sekolah. Tapi Bapak Ibu ini kami mohon, namanya juga lagi musim pancaroba. Ya hujan, ya kalau panas luar biasa, tahu-tahu hujannya deres, geledeknya nyamber-nyamber, musim pancaroba biasanya datang juga berbagai penyakit karena yang dibawa oleh alam ini. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti mungkin malamnya sudah mengirimkan yang tadi isian Google Form sehat, tapi pagi-pagi kok anak saya bersin-bersin ya, kok anget badannya. Bapak Ibu harus lapor ke wali kelasnya, sampaikan bahwa meskipun sudah siap, tapi belum berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah nanti kan akan dicek suhunya. Kalau memang suhunya tidak pas, lebih dari 37 Bapak Ibu, jadi nanti kami akan segera telepon orang tua. Mengapa kami harus telepon orang tua? Karena prinsipnya anak-anak ini datang ke sekolah, datang hanya diantar Bapak Ibu, diantar tepat waktu, dijemput juga tepat waktu, karena tidak boleh berkerumun juga di depan. Nanti seperti apa, kita akan koordinasi satu dengan yang lain, koordinasi dari sekolah, koordinasi juga dengan wali kelas. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, pertimbangan berikutnya, memastikan anak terbiasa pola hidup bersih dan sehat yang tadi sebelumnya saya jelaskan. PHBS, PBHS atau PHBS sama saja. Pola hidup bersih dan sehat setiap harinya, cuci tangan, cara pemakaian masker yang benar, bertutur sapa dari jarak yang aman, tidak saling meminjamkan alat tulis, meminjamkan atau tukar-tukeran makanan juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu harus milik pribadi anak kita. Nah, yang itu mengantar jemput anak tepat waktu. Nanti akan disampaikan Bapak Ibu jelaskan kapan harus sekolah dan kapan harus dijemput. Kami harap tepat waktu karena dimulai dari bulan November nanti, tapi tidak bentrok Bapak Ibu. Anak kelas 1 tentu pulang duluan, kemudian kelas 6, baru kakaknya yang ada di SMP dan SMA. Jadi tidak bentrok, cuma mohon tolong nih Bapak Ibu, mohon kerjasama yang baik, diantar jemput tepat waktu. Kalau datang juga jangan terlambat, kalau sudah terlambat itu sesuatu buat anak-anak kita. Sudah nggak nyaman, duh saya terlambat, belum sampai, kalau sampai nangis, jangan sampai ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting juga, ini menjadi kewajiban, Bapak Ibu mohon anak-anak sudah sarapan dari rumah. Jadi kalau selama ini yang PJJ mungkin mulai renungan belum sempat sarapan nanti pas istirahat. Kali ini tidak ya Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah harus datang ke sekolah, maka mohon dipastikan anak sudah sarapan. Nah, kemudian yang berikutnya, kemungkinan paparan selama perjalanan. Nah ini Bapak Ibu, jika menggunakan kendaraan umum, berada dalam kerumunan dan lain sebagainya, maka di angket dituliskan ya Bapak Ibu ya, menggunakan kendaraan pribadi. Ini mengapa? Menjaga supaya anak-anak kita tetap terjaga dengan aman. Dan ini mohon kerjasama yang sangat baik dari Bapak Ibu orang tua, karena begini Bapak Ibu, amit-amit jangan sampai terjadi. Kalau sampai ada satu kasus terjadi di sekolah, entah di TK, di SD, di SMP, atau di SMA, maka bubar. PTMT-nya akan diberhentikan. Untuk itu, mohon tolong Bapak Ibu, untuk yang poin-poin ini benar-benar dipastikan. Jadi kalau memang, apalagi kalau misalnya sudah tahu nih, kok anak saya padahal udah semangat nih ke sekolah, pasti ya, semangat nih. Mama papanya semangat anak ke sekolah, anaknya juga pasti semangat. Tapi kalau misalnya kondisinya kurang pas, tunda dulu. Karena masih ada hari berikutnya yang bisa anak-anak ikuti. Begitu Bapak Ibu, saya rasa cukup jelas yang ini Bapak Ibu ya. Peralatan sendiri termasuk nanti alat makan nggak boleh ganti-gantian. Kalau biasanya anak penabur itu boleh berbagi, boleh peduli, yang temannya nggak punya makanan bisa dibagi. Untuk saat ini tidak dulu ya anak-anak. Kami tahu, karena kalau di sekolah itu anaknya temannya yang nggak bawa makanan, coba berbagi anak-anak. Untuk kali ini nggak boleh berbagi dulu.
untuk menjaga segala sesuatu, keselamatan, kesehatan anak-anak kita yang kita kasihi. Baik, cukup jelas kayaknya Pak Agus, monggo. Ini Bapak Ibu prosedurnya. Baik, untuk PTMT yang kondisi kelas, ini masa transisi 2 bulan, kemudian masa pembiasaan baru. Jumlah hari PTMT-nya nih Bapak Ibu termasuk jumlah, kemudian perilaku wajib di satuan pendidikan, kondisi medis warga satuan pendidikan, kemudian kantinnya dan yang lainnya, ada penjelasannya di sana Bapak Ibu, bahwa kondisi kelas untuk SD, SMA, SMK, jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 untuk peserta didik. Cuma begini Bapak Ibu, kelas kita ini kan sekarang ini kelasnya berbeda jauh dengan kelas yang dulu. Jadi untuk yang kelas besar, anak kelas 6, lebih dari 20, maka kami tempatkan untuk di kelas yang lebih besar. Tapi yang kurang dari 20 memang di kelas standar, tapi standarnya standar besar Bapak Ibu. Nah, kelasnya cukup luas. Kalau tadi ditunjukkan dari gambar yang divideokan oleh Pak Agus, itu kondisinya. Cuma mulai besok Senin itu meja kursi yang memang tidak digunakan kami keluarkan Bapak Ibu. Biar nggak ribet, tapi jaraknya tetap kami atur sedemikian rupa. Kemudian berikutnya, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, atau masker bedah juga boleh, yang menutup hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Tapi kalau sekarang ini menurut saya anak-anak kecenderungannya difasilitasi oleh orang tua justru masker yang aman, jarang-jarang yang pakai kain. Tapi yang pasti Bapak Ibu, untuk di sekolah untuk Bapak Ibu gurunya, kalau memang pas datang ke sekolah justru kami wajibkan memakai masker itu double untuk gurunya. Cuma ketika nanti PTMT, supaya tidak mengganggu suara karena harus menggunakan mic-nya itu sebenarnya diperuntukkan untuk yang di rumah Bapak Ibu. Fasilitas yang disiapkan oleh sekolah itu untuk di rumah yang PJJ, tapi yang di sekolah aman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika menerapkan etika batuknya seperti apa, gambar-gambar yang ada di sekolah juga ada. Jadi tetap bermasker atau kalau emang ini ditutupin dengan lengannya, bukan dengan tangannya tapi justru dengan lengan. Dan yang lain semuanya sudah tersedia di sekolah gambar-gambarnya. Nanti tentunya Bapak Ibu guru yang mengajar PTMT juga akan mengingatkan dan mengingatkan terus-menerus. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya untuk dalam hal ini untuk kondisi medis warga satuan pendidikan. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta atau komorbid, Bapak Ibu harus dalam kondisi terkontrol. Untuk guru karyawan, Bapak Ibu, kalaupun ada yang komorbid, puji Tuhan sampai saat ini kok terkontrol dan tidak ada masalah untuk orang-orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian tidak memiliki gejala COVID, termasuk orang yang serumah, ini yang aturan main juga untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau di rumah ada yang gejala ini berarti mohon tolong meskipun sudah setuju, anak-anak tidak datang dulu. Nah, berikutnya kantin Bapak Ibu. Kami punya kantin keren, tapi kantin kerennya ini hanya digunakan untuk makan minum saat istirahat saja. Dan istirahatnya hanya 1 kali. Istirahat pun dalam pengawasan kami Bapak Ibu guru. Yang bersyukur adalah Bapak Ibu guru karyawan semua sehat, dan akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Yang di kelas 1 nanti ada pasukan gugus tugas sekolah yang akan mendampingi putra-putri yang di bawah. Yang di lantai 2, karena kebetulan yang dipakai lantai 1, lantai 2 Bapak Ibu, di lantai 2 juga akan kami jaga. Nah, anak-anak ketika makan pun kami akan selalu ingatkan supaya mereka tetap menjaga jarak, dan harapannya ini juga anak-anak yang mendengar, ketika anak-anak sedang makan tidak ngobrol ya. Makannya jangan berlama-lama sambil ngobrol. Ini kami yakin nih karena rindunya luar biasa sama teman-temannya, pengennya ngobrol sama teman-teman. Ngobrolnya boleh ngobrol tapi terjaga. Ngobrolnya harus pakai masker. Nggak boleh buka masker. Maka
ketika jam makan ada kurang lebih 15 menit istirahatnya Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan berikutnya jam-jam istirahatnya supaya anak-anak tetap terjaga kesehatannya, nutrisinya juga keren, belajar tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, yang tidak diperbolehkan untuk PTMT adalah kegiatan olahraga dan ekskur secara PTFT secara langsung. Maka sudah tertangani Bapak Ibu. Yang untuk ekskur memang semua masih dalam jaringan, masih daring, masih PJJ. Olahraga, Pak Krisno, Pak Sugeng, memang masih PJJ. Belum boleh. Yang praktek-praktek belum boleh untuk bergabung di PTMT. Jadi, untuk itu diputuskan juga kelas 1 apa ya pelajarannya, kelas 5 apa, kelas 6 apa, karena hanya 2 hari. Dan jam yang ditentukan oleh sekolah seperti skenario awal Bapak Ibu, jamnya sesuai jam yang dilakukan selama PJJ, cuma ada pergeseran-pergeseran ketika jam istirahat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, tidak diperbolehkan orang tua menunggu atau ketika istirahat siswa dan lain-lain di luar kelas atau di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kemudian juga yang kita lakukan hari ini pertemuan juga memang secara daring. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu kemarin kan diizinkan mengantar berkas PTMT-nya ke sekolah, ini prokesnya tetap harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan selain pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan atau visitasi diperbolehkan dengan tetap menjaga prokes. Visitasi itu kunjungan Bapak Ibu. Ini yang terjadi di sekolah adalah ketika ada anak-anak yang sakit, kami baru bisa komunikasi karena memang untuk berkunjung ke rumah sakit oleh gugus tugas kami belum diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu, ini kaitannya dengan prosedurnya. Saya kira cukup lengkap ya Pak Agus, monggo. Ya, ini SOP-nya Bapak Ibu untuk PTMT untuk siswa. Orang tua siswa melaporkan mengenai kondisi kesehatan siswa dan kemudian juga keluarga serumah. Salah satu contoh begini Bapak Ibu, makanya hari ini karena sudah menjalani jadi makin ngerti. Beberapa orang tua yang memang keadaan anaknya tidak memungkinkan datang ke sekolah, langsung menghubungi wali kelas. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu laporkan. Jangan sembunyi-sembunyi, karena ingat, kalau ada satu kasus, maka semuanya bubar. Ini amit-amit jangan sampai terjadi, dan yang menjaga adalah kita semua Bapak Ibu. Seluruh orang tua, anak-anak, juga petugas yang ada di sekolah harus menjaga ini semuanya. Nah, Bapak Ibu, siswa siap prokes menggunakan masker yang tadi, atau bahkan boleh saja Bapak Ibu, kalau anak-anak mau menggunakan face shield yang akan digunakan supaya lebih aman lagi. Tapi yang jelas Bapak Ibu sebenarnya kondisi sekolah cukup aman dan nyaman, sirkulasinya juga cukup aman di gedung yang baru. Begitu Bapak Ibu. Cuma ya memang kita harus ekstra hati-hati menjaga anak-anak ketika di sekolah juga. Kemudian ini yang cek suhu tadi Bapak Ibu yang sudah dijalani oleh Angel tadi sebelum cuci tangan. Jadi batasnya ini Bapak Ibu 37,3. Puji Tuhan sampai dengan hari ini ketika Bu Guru, Pak Guru semua karyawan boleh masuk, tidak ada lagi yang ini Bapak Ibu. Anak-anak juga puji Tuhan semuanya sehat. Kemudian anak-anak akan langsung masuk kelas, jadi tidak seperti dulu anak-anak masuk ruang kelas dulu, taruh tas, kemudian main-main. Kali ini tidak dulu ya anak-anak. Begitu anak-anak sudah prokes dari depan masuk ke kelas, ya sudah di sekolah, di dalam kelas akan ditemani oleh Bapak Ibu Guru. Boleh ngobrol tapi jaga jarak sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Nggak boleh tuker-tukeran dulu atau mengunjungi temannya di kursi yang lain. Tidak dulu ya anak-anak. Apalagi ini spesial untuk anak-anak kecil kita nih yang lucu-lucu, yang imut-imut. Nah, nanti Bu Guru, Pak Guru akan menemani kalian semuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, siswa dijemput tepat waktu. Siswa yang belum dijemput tetap menunggu dalam kelas. Jadi gini Bapak Ibu,
ketika memang belum dijemput, anak-anak kami bawa ke ruangan kelas lagi. Pas ketika waktunya dijemput, kami antar anak-anak ke depan. Kemudian sekolah akan bergerak, yang belum dijemput kami akan menghubungi orang tua. Atau untuk kelas 5 dan kelas 6, boleh menggunakan atau memegang handphone. Ini bukan untuk main game ya di sekolah, untuk telepon-teleponan sama temennya, tapi ini digunakan untuk komunikasi dengan papa mama. Supaya lebih pas waktunya, jadi mama juga tidak menunggu lama di depan, anak-anak juga tidak menunggu panas-panas di depan, aman, begitu selesai langsung masuk kendaraan, atau kalau naik motor langsung naik motor, tetap pakai maskernya, langsung pulang. Yang terpaksa belum, masih harus ada di ruangan kelas. Begitu Bapak Ibu dan juga anak terkasih. Lanjut Pak. Nih Bapak Ibu, jika ada siswa atau guru memiliki gejala COVID-19, suhunya di atas 37,3, batuk atau demam, maka Kepala Satuan Pendidikan atau guru menempatkan siswa di ruang khusus atau ruang isolasi di satuan pendidikan tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, di ruang kelas yang ada itu selain ada UKS yang sudah lengkap, ada juga ruangan kelas yang memang kami siapkan secara khusus ketika dibutuhkan untuk ini. Tapi puji Tuhan selama sebulan ini baik kelas 5 maupun kelas 6 tidak ada masalah. Doa dan harapan kita ke depan juga begitu Bapak Ibu. Karena ini untuk menempatkan anak ini kemudian orang tua harus segera menjemput. Begitu Bapak Ibu. Dan apabila, kalau tadi di awal disampaikan, kita harus siap dengan vaskes terdekat. Vaskes terdekat kita adalah puskesmas. Kita sudah kerjasama karena menjadi bagian dari Dinas Kesehatan, penabur di bawah Puskesmas Singandaru. Seperti itu Bapak Ibu. Nih, lanjutannya di sana menghubungi puskesmas, dan ada tindak lanjut yang berikutnya. Jika terdapat siswa atau guru yang positif Bapak Ibu, ini tadi yang saya bilang amit-amit ya Bapak Ibu, ini tadi dijelaskan di awal ternyata tertulis di sini. Harus menghentikan kegiatan PTMT selama 3 kali 24 jam. Jadi setidaknya seminggu Bapak Ibu. Karena anak-anak hanya ketemu 2 kali dalam seminggu. Jadi seminggu berhenti dulu, dibersihkan dulu, harus lapor ke gugus tugas yayasan, ke gugus tugas setempat juga yang ada di kedinasan, karena sama sekali nggak boleh terjadi. Dan ini amit-amit jangan sampai terjadi. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu yang self assessment tadi, anak SD kita yang sudah vaksin baru beberapa, itu pun di posisi kelas 6. Selebihnya berarti kalau di sana ada pertanyaan, apakah sudah vaksin lengkap? Tentu belum, kecuali yang umurnya sudah 12 tahun ke atas. Ini SMP, SMA aman. Nah, jumlah orang serumah yang berusia 12 ke atas tidak menghitung diri sendiri, artinya berarti yang selain itu, jika sudah berusia minimal 12 tahun, yang sudah melakukan vaksinasi. Nah, jadi ini berarti yang kaitannya mungkin ini ketentuannya tentunya yang untuk anak-anak SD tentu bukan, karena belum 12 tahun, tapi yang serumah. Saya meyakini papa mamanya juga sudah vaksin nih, karena memang vaksin ini digencarkan oleh pemerintah supaya kita juga segera aman. Nah, kemudian, apakah anak Anda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19, asma, diabetes, jantung, hipertensi? Mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu, anak-anak kecil kita semuanya sehat. Apakah anak atau anggota keluarga serumah ada yang melakukan perjalanan keluar kota? Nah ini Bapak Ibu. Yang kami jelaskan di tanggal 1 Oktober kemarin juga terjadi ini. Jadi tapi saya acung jempol untuk bu guru kelas 6 dan juga orang tua kelas 6 yang kemarin ikut PTMT. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekeluarga anaknya juga ikut atau dalam keluarga tersebut ada yang menjalani perjalanan keluar kota, maka selama 7 hari tersebut anaknya tidak PTMT dulu. Sampai kemudian nanti akan, karena setiap kali akan masuk sekolah kan ada Google Form yang harus diisi untuk menyatakan sehat tidaknya. Jadi begitu Bapak Ibu, dan ini orang tua kelas 6 yang sudah 43 di antara 43 orang kemarin mematuhi ini luar biasa.
Jadi makanya semuanya aman. Yang memang, Bu, saya baru kemarin papanya pergi ke ini, Bu. Oh iya, Bu, berarti jangan dulu ya, Bu, itu keren. Harapan kami untuk orang tua siswa kelas 1 dan kelas 5, yang kelas 6 juga belum PTMT, juga seperti itu. Kami mohon kerjasama yang keren, yang hebat dari Papa Mama terkasih, karena kita harus menjaga kesemuanya. Kemudian, apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir anak Anda mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, dan yang gejala COVID ya Bapak Ibu? Jadi ini harus dilaporkan. Ini isi self assessment-nya nanti akan berbunyi seperti ini Bapak Ibu, yang Google Form sehari sebelum berangkat. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ada anggota keluarga serumah mengalami yang ini tadi Bapak Ibu, gejala-gejala itu? Itu pertanyaan-pertanyaan ini ada di self assessment yang sehari sebelumnya. Moda transportasi untuk menuju dan kembali dari sekolah. Beberapa guru menyampaikan, karena beberapa orang tua, Bu, anak saya kan kendaraannya cuma satu, dipakai papanya. Selama ini nggak naik kendaraan pribadi, Bu. Jadi untuk saat ini memang karena sesuai dengan ketentuan PTMT penabur, maka tidak dulu. Tapi mungkin ada begini Bapak Ibu, ketika anak tersebut, anak kita itu kan memang kalau papanya kerja kendaraan di bawah, ada satu contoh ini. Kalau yang ngantar jemput itu memang udah langganan, dia sudah vaksin dan tidak ada masalah, kenal banget dengan memang mungkin anggota keluarga atau saudara, mungkin ini menjadi pertimbangan juga. Tapi kalau kendaraan umum yang naik angkot secara umum, kemudian yang lainnya, misalnya mesen Gojek dulu, Bapak Ibu, untuk hal ini kami mohon untuk tidak dulu anak-anak kita. Karena kondisi sekarang masih belum stabil. Begitu Bapak Ibu. Kita akan ke acara yang kelima tentang tata tertib PJJ dan PTMT. Masih ada satu lagi acara, Bu, yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Wani. Saya akan menyampaikan tata tertib untuk PTMT. Berarti kalau PTMT itu yang ada di sekolah, dan PJJ berarti anak-anak yang ada di rumah. Karena ada 2 tempat yang harus dilayani, baik itu di rumah dan di tempat masing-masing. Nah, ini ada beberapa tata tertib yang harus disepakati bersama dan harus dilakukan, terutama bagi anak-anak yang ada di rumah. Ya, Bapak Ibu, karena yang di sekolah selain prokesnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk kegiatan belajar di sekolah, anak-anak langsung bertatap muka dengan guru, sehingga tidak memerlukan alat-alat, tidak memerlukan handphone, tidak memerlukan laptop, dan sebagainya. Handphone hanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang tua saja, titik. Sehingga nanti untuk PTMT ke depan, Bapak Ibu guru juga mohon perhatian, tidak ada anak-anak yang istilahnya selfie-selfian dan ini dan itu. Handphone itu digunakan hanya untuk menghubungi orang tua di dalam, misalkan untuk menjemputnya. Nanti bagi anak-anak yang membawa handphone harus melapor ke wali kelas masing-masing, sehingga guru kelas bisa mendata, bisa tahu siapa anak yang membawa handphone, karena untuk keamanan kita bersama juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan share screen untuk beberapa tata tertib yang harus dipahami untuk kegiatan PTMT dan PJJ, karena aktivitas PTMT dan PJJ di saat yang bersamaan Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Agus. Oke, ya. Nih Bapak Ibu, untuk diperhatikan, yang pertama siswa yang PJJ, kalau PJJ berarti kelas online di rumah, dan PTMT sudah siap mulai pukul 7.20 seperti biasa juga ya, untuk memulai renungan pagi dan KBM.
Harapannya yang di rumah juga sudah siap untuk belajar pada waktu 7.20, yang di sekolah pun jangan sampai 7.20 baru berangkat dari rumah. Harapannya sebelum 7.20, jam 7, 7:05 sudah lebih datang pagi, lebih siap untuk belajar. Seperti itu, Bu. Untuk memulai renungan pagi dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ini yang di rumah, Bu. Mohon perhatian anak-anak, karena selama PJJ ini, terima kasih bagi anak-anak yang nomor 2 ini, tetap setia melakukan. Karena ada beberapa anak untuk nomor 2 ini, dari awal sampai akhir pembelajaran, kameranya tidak terbuka. Sehingga Bapak Ibu Guru tidak tahu ini anaknya sedang ada di mana ya. Nah, karena beberapa teman-temannya sudah ada di sekolah, berangkat pagi-pagi, mempersiapkan diri dengan baik, protokol kesehatan dengan baik pula, ya, bertatap muka bertemu dengan gurunya. Nah, di rumah pun harus keadaan siap belajar dengan membuka kamera. Tutup kamera boleh ketika memang saat itu sinyalnya tidak mendukung. Yang jelas tidak mungkin setiap hari sinyalnya tidak mendukung. Ya, pada saat-saat tertentu saja diinformasikan ke guru kelasnya masing-masing. Ya, beberapa anak memang ada menyampaikan, Pak, maaf kamera saya tertutup ya. Tapi ketika dipanggil gurunya merespon, menjawab dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang pembelajaran online PJJ dari rumah, nah ini tidak boleh santai dan seenaknya sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau temannya yang di sekolah belajar dengan baik, ya datang ke sekolah, yang di rumah pun tidak boleh tuh sambil tiduran, belajar sambil makan dan sebagainya. Ya, tidak boleh santai dan seenak sendiri. Nah, nanti ada tindakan tegas dari sekolah bagi anak-anak yang di PJJ ini tidak menjalani kegiatan belajar dengan baik. Yang keempat, nah tugas-tugas harus tuntas dan mengirimkan ke guru tepat waktu. Harapannya yang PTMT dari sekolah ketika diberi tugas dari gurunya, biasanya Bu Guru, ini pengalaman kelas 6 Bu ya, karena yang sudah menjalani kelas 6. Yang kelas 6 itu pekerjaannya ada yang sudah selesai di sekolah atau yang di rumah tinggal sedikit, sehingga aktivitas mengerjakan tugas tidak banyak dilakukan di rumah, tapi di kegiatan PTMP-nya. Sehingga sampai di rumah, anak-anak tinggal mengirim tugas saja. Seperti itu, Bu. Yang kelima, seperti yang PTMT siswa yang PJJ. Nah, ini seperti yang PTMT, ini koma harusnya. Ya, siswa yang PJJ harus memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, sesuai jadwalnya. Karena, nah kembali yang PTMT pun mengikutinya dengan jadwal. Kalau kelas 6, Senin dan Rabu jadwal seragamnya apa? Kelas 5, Selasa, Kamis, dan hari-hari yang lain harus menggunakan seragam. Bapak Ibu gurunya pun menggunakan seragam sesuai dengan hari-harinya. Yang keenam, waktu belajar harus mengikuti dan menyesuaikan waktu belajar yang PTMT. Begini maksudnya Bapak Ibu. Karena dalam setiap hari itu ada 3 mata pelajaran. Selama ini, selama pembelajaran online, setiap jam belajar ada jeda waktu kurang lebih 10 menit. Baru dilanjut pelajaran selanjutnya. Nah, karena istirahatnya hanya satu saja, tadi yang kelas 1 sudah disampaikan istirahatnya jam berapa. Yang kelas 5 dan 6, waktu istirahatnya jam 9.20 sampai 9.35 Bu Surya. Ya, 9.20 sampai 9.35. Berarti antara jam 1, jam kedua tidak ada istirahat. Langsung disambung belajarnya. Begitu masuk jam ketiga, anak-anak istirahat dulu kurang lebih 15 menit. Untuk waktu pulangnya seperti PJJ juga selesainya Bu, kurang lebih jamnya segitu. Nanti Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 5, kelas 6 akan membagikan jadwal
dari Senin sampai Jumat beserta dengan waktu-waktunya. Nah, ini mohon perhatian. Hari ini Bapak Ibu Guru SDK BPK Penabur Serang sampai jam 4 tadi menyelesaikan jadwal dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita sudah membuat jadwalnya itu sudah kita sesuaikan apabila nanti kelas selanjutnya, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sudah mulai PTMT, kita tidak merubah jadwal lagi. Jadwal yang nanti mulai dipakai di hari Senin itu adalah jadwal yang sudah disesuaikan bagi siswa kelas 2, kelas 4, 3, 4 ketika PTMT. Berarti untuk hari Senin dari kelas 1 sampai kelas 6 ada perubahan jadwal. Demikian Bu Warni penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk penjelasan tata tertib yang harus ditaati oleh siswa-siswi SDK BPK Penabur Serang ketika mengikuti kegiatan PTMT. Baik Bapak Ibu, segala sesuatu yang disosialisasikan pada malam hari ini semoga dapat kita pahami karena SDK BPK Penabur Serang, kami terutama guru-guru ingin yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Ketika terjadi pandemi corona ini, memang kita juga sedih gitu ya. Kita juga shock pertama kali untuk membawa anak-anak mengikuti kelas online. Nah, sekarang ini karena kondisinya ya bisa dibilang sudah semakin membaik ya. Kita tetap berharap bahwa corona ini akan cepat berlalu, akan cepat berhenti, tetapi dalam kenyataannya corona itu masih ada gitu ya. Masih ada, entah itu jauh, entah itu dekat, kita tidak tahu, tetapi kenyataannya masih ada. Sekolah sudah memfasilitasi sedemikian rupa untuk PJJ maupun PTMT dengan segala peralatan yang dipersiapkannya, dengan segala IT yang dikuasai oleh Bapak Ibu guru, dengan belajar sekuat tenaga gitu Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Mudah-mudahan nanti bisa melayani putra-putri kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah Bapak Ibu. Demikian juga segala SOP, prokes yang sudah kita sosialisasikan, semoga juga dapat mendukung di dalam kegiatan PTMT. Yang jelas Bapak Ibu, kami guru-guru sudah vaksin 2 kali dan kami sudah siap untuk melayani putra-putri Bapak Ibu untuk kegiatan PTMT. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, selebihnya kita serahkan semuanya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri nanti yang mendampingi kita, bersama-sama kita untuk kelancaran PTMT yang akan kita mulai untuk kelas 1 dan kelas 5 pada hari Senin mendatang. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kebersamaan malam hari ini, untuk sharingnya yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kita. Dan sebagai penutup kegiatan malam hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan orang tua murid, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami boleh bersyukur untuk pertemuan yang boleh terselenggara dari sore hingga malam hari ini.
kami boleh mendengarkan pemaparan dari Ibu Sri sebagai kepala sekolah kami untuk kegiatan PTMT yang boleh nanti kami laksanakan untuk kelas 1 dan kelas 5. Biarlah Bapa Surga Allah sendiri yang selalu menjaga setiap anak didik kami yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Biarlah segala upaya yang kami lakukan semuanya Tuhan sendiri yang selalu menjaga, menyertai sehingga boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapa Surga, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjaga kami, berikan kesehatan kepada kami semua. Ampunkan Tuhan untuk setiap dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Sri. Waktu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Baik Bapak Ibu, demikian acara sosialisasi PTMT pada malam hari ini telah selesai. Saya secara pribadi dan mewakili Bapak Ibu guru yang lain mohon maaf apabila dalam bertutur kata pada malam hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat